Untuk selanjutnya mungkin kita nanti akan diperdalam oleh Pak Yuda, yang dimana nantinya akan mendiskusikan soal pengelolaan sumber daya pemetaan aset sekolah. Perlu diketahui Ibu Wali Murid atau Bapak Ibu yang ada di sini, kami selaku calon guru penggerak memang diberi pembinaan khususnya untuk mengantarkan kepada masa depan. Tujuannya yaitu memanusiakan manusia. Mungkin kalau dulunya biasanya kita itu mempunyai gambaran anak seakan-akan seperti halnya mau nggak mau harus menurut gurunya ya. Kalau dulu nakal mungkin dicubit atau juga kekerasan fisik dihukum dan sebagainya. Nah, untuk zaman global, zaman sekarang, kita selaku Bapak Ibu guru sudah tidak diperbolehkan lagi memakai cara-cara seperti itu. Jadi dalam hal ini nanti akan didalami lagi soal pengelolaan aset, yang dimana di sini ada 7 aset. Salah satunya adalah modal manusia, modal sosial, modal agama dan budaya, modal lingkungan dan alam, modal fisik, modal finansial, dan juga modal politik. Itu nanti akan dijelaskan oleh Bapak Yuda. Untuk di acara selanjutnya, yaitu tentang diskusi pengelolaan sumber daya pemetaan aset yang ada di sekolah kita, akan dijelaskan oleh Bapak Yuda. Waktu dan tempat kami persilakan untuk Bapak Yuda. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, kami ingin memaparkan sekali lagi. Jadi di SDN Kedulungi 2 ini ada 3 guru penggerak, yaitu saya, Pak Yuda, dan Bu Ika. Ya. Di sini kami diberikan mandat atau amanah tugas dari pemerintah pusat, khususnya untuk merubah prakarsa perubahan yang dalam hal ini kita selaku guru yaitu harus bisa mengantarkan murid, mempersiapkan diri murid untuk menuju masa depan yang merdeka. Makanya kurikulum akan dirubah menjadi kurikulum merdeka. Dari pemaparan yang sudah dipaparkan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi dan juga Pak Yuda, khususnya di 7 modal aset. Ini tujuannya untuk apa? Yang pertama yaitu adanya modal manusia, modal politik, modal fisik, yaitu modal-modal aset yang sudah terpapar di sini. Tujuannya yaitu kita harus berkolaborasi agar murid itu mengenal apa yang sudah kita lakukan ya dengan aset-aset itu tadi. Contoh dalam modal komite atau wali murid misalnya, ya. Di sini wali murid sendiri mempunyai skill, entah membuat jamu, entah membuat tas ranjut atau roti goreng, tempe semel, keripik pare dan sebagainya. Itu kan wali murid, mungkin orang tuanya satu anak yang ada di sini. Tapi dalam hal itu kita perlu berkolaborasi. Tujuannya tidak lepas yaitu berpihak pada siswa atau kembali lagi ke anak. Jadi jangan sampai anak itu loh di dekat rumahmu loh ada aset seperti ini, aku gak tahu ya. Apalagi kalau aku gak iso ya. Nah, itu kan menandakan bahwa kita kurang bisa memanfaatkan aset. Nah, kita di sini selaku guru penggerak itu ditekankan agar aset-aset yang ada di lingkungan sekitar sekolahan kita itu dimanfaatkan. Jadi kalau kita memanfaatkan itu, akhirnya kita bentuk kesepakatan mau dibawa kemana siswa, anak-anak kita ini. Akhirnya ada mufakat, dibawa ke sini, dibawa ke sini, dibawa ke sini. Akhirnya itulah yang dinamakan program, Bapak Ibu. Jadi aset-aset yang sudah terpapar ini, harapan kami
dengan adanya pemetaan ini memudahkan kami untuk membuat program untuk anak-anak kedepannya, agar anak-anak kedepannya itu bisa mengenal yang ada di lingkungan kita sekarang atau di lingkungan SDN Kedundung 2. Terkadang kita mempunyai pedoman, wis ojo sampai anakku sing soro, itu bahasa Jawanya ya, ojo sampai anakku sing soro, aku aja sing soro. Akhirnya apa? Anak tidak dikenalkan, contohnya di rumah sendiri itu kan ada aset, ada sapu lidi, ya, ada pembersih, ada aset-aset dan sebagainya. Itu anak perlu dikenalkan. Nah, tujuannya itu Bapak Ibu ya. Anak perlu dikenalkan, perlu diajak, diajak kolaborasi. Ya. Ibu memasak, anak menonton TV itu kurang baik. Ya. Ibu memasak, kalau bisa anak itu belajar juga memasak dalam versi kemampuan anak. Ibu menyapu, anak juga harus ikut membersihkan rumah dalam versi kemampuan anak. Nah, yang dimaksud di sini adalah seperti itu, aset-aset tadi. Ya. Jadi kedepannya itu guru itu hanya fasilitator. Guru itu sebagai fasilitator, sebagai koordinator untuk melengkapi tujuannya itu mengantarkan anak-anak menuju ke masa depan. Ya. Jadi kedepannya itu tidak harus guru yang berdiri di depan kelas. Boleh panjenengan sedaya yang mempunyai skill. Saya punya skill membuat keripik are misal, atau membuat jamu, atau membuat apa, keahlian apa, itu kita bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama. Ya. Jadi sumber ilmu, sumber referensi itu datangnya tidak dari guru saja, termasuk dari wali murid atau sekolah bekerja sama dengan kepolisian yang sudah dipaparkan oleh